Selamat siang, anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada. Semoga kalian di sana tetap dalam keadaan yang sehat. Anak-anakku sekalian, pada video penjelasan materi kali ini lanjutan penjelasan materi minggu yang lalu tentang asal dan usul manusia. Nah, sekarang kita lanjut dari materi tersebut tentang manusia sebagai makhluk pribadi yang otonom. Anak-anakku sekalian, manusia sebagai citra Allah pertama-tama berhakikat sebagai makhluk pribadi. Sebagai ciptaan, dia bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang. Seseorang menunjukkan kepada kepribadian yang otonom. Sebagai pribadi ia dikaruniai akal budi, kehendak dan hati nurani. Dengan karunia-karunia tersebut, ia mampu mengenal diri sendiri, menjadi tuan atas dirinya, mengabdikan diri dalam kebebasan dan hidup dalam kebersamaan dengan orang lain. Dan karena rahmat dan hidup dalam kebersamaan, maka ia sudah dipanggil ke dalam perjanjian dengan penciptaannya untuk memberi kepadanya jawaban iman dan cinta yang tidak dapat diberikan suatu makhluk lain sebagai penggantinya. Sebagai pribadi yang otonom, manusia diciptakan dalam wujud tubuh, jiwa, dan roh. Secara kiasan, kitab suci menggambarkan wujud-wujud tersebut dengan pernyataan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidupnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ini dalam kitab Kejadian 2 ayat 7. Dengan pernyataan ini, manusia seutuhnya yang merupakan kesatuan tubuh, jiwa, dan roh, sungguh-sungguh dikehendaki Allah sejak semula. Tubuh berarti seluruh aspek kehidupan manusia yang fisik, material, atau badan hidup manusia. Jiwa meliputi hati dan budi, yang merupakan unsur terdalam pada manusia. Sedangkan roh berkaitan dengan iman dan kepercayaan. Roh merupakan tempat pertemuan Allah dan manusia. Dengan demikian, roh sebetulnya adalah kemampuan adikodrati yang diberikan Allah kepada manusia yang memampukannya untuk menjawab panggilan Allah. Sebagai pribadi utuh yang dikehendaki Allah, manusia adalah pribadi yang bermartabat. Dia bermartabat luhur dan mulia di dalam dirinya sendiri, karena dikehendaki Allah sebagai citranya sejak semula. Martabat itu tidak tergantung pangkat, kepandaian, jenis kelamin, ras, suku, dan agama, tetapi melekat dalam diri manusia sebagai pribadi. Oleh karena itu, semua manusia seperti apapun latar belakangnya dan kondisinya harus dihormati dan dihargai. Dalam Konsili Vatikan II menekankan bahwa setiap orang wajib memandang sesamanya tak seorang pun terkecualikan sebagai dirinya yang lain, terutama mengindahkan hidup mereka beserta upaya-upaya yang mereka butuhkan untuk hidup secara layak. Setiap orang wajib menghargai sesamanya sebagai pribadi yang bermartabat dan berjuang untuk saling melindungi dan menjunjung tinggi martabat tersebut. Anak-anakku sekalian,
materi berikutnya, manusia sebagai makhluk pendoa. Kita adalah sebagai pendoa. Selanjutnya, manusia adalah makhluk yang pada hakikatnya berhubungan sangat erat dengan Allah. Sebagai citra Allah, ia berkenan pada Allah. Ia dapat disapa oleh Allah, tetapi juga dapat menyapa Allah. Manusia menjadi makhluk pendoa, yakni makhluk membuka diri terhadap Allah dan menjalin relasi dengannya. Dalam relasi tersebut, manusia dapat acuh tak acuh, namun ia sama sekali tidak dapat menyingkirkan Allah. Ia selalu rindu untuk kembali bersatu dengannya. Dari kodratnya, manusia selalu tergerak mencari Allah. Dengan mendekatkan diri pada Allah, manusia tidak akan kehilangan kebebasannya. Semakin menyerahkan dirinya, manusia malahan semakin menjadi pribadi yang matang dan memperoleh kebebasan sejati. Di dalam relasi yang akrab dengan Allah, ia mengalami kepenuhan dirinya yang membahagiakan. Hakikat manusia sebagai citra Allah semakin nyata dalam relasi dengan Allah. Jika manusia membuka diri terhadap Allah di dalam doa, maka ia akan mengalami bahwa Allah tidak asing baginya, melainkan menjadi inti kediriannya. Bahkan jika ia membiarkan diri dibentuk oleh Allah di dalam doa, maka ia menjadi sempurna sebagai manusia, karena menurut hakikatnya ia merupakan gambaran Allah. Tentu saja kemauan untuk membiarkan diri dibentuk oleh Allah membutuhkan kerendahan hati dan kebesaran jiwa untuk berpasrah kepada Allah. Godaan kesombongan untuk tidak bergantung kepada Allah dan menjadikan dirinya sebagai Allah justru merusak pribadi manusia itu sendiri dan membawanya kepada kebinasaan. Kedekatan dengan Allah di dalam doa tentu harus terungkap juga dalam seluruh perwujudan diri manusia, dalam pekerjaan dan pergaulan sosialnya sehari-hari. Doa menjadi sumber kekuatan untuk berelasi dan bekerja secara baik dan benar. Hanya dari keakraban dengan Allah, segala kegiatan bisa dibentuk, dipulihkan, dan disempurnakan sesuai rencana kehendak Allah. Yang berikutnya, anak-anakku, manusia sebagai makhluk pencipta. Manusia bukan pribadi otonom yang tertutup di dalam dirinya sendiri, melainkan makhluk yang hidup dalam kerekanan dengan manusia lain. Sesudah menempatkan manusia di Taman Eden, Allah masih melihat adanya kekurangan, karena tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ini dalam Kejadian 2 ayat 18. Penciptaan manusia baru selesai ketika manusia menerima partnernya yang sepadan dengan dia. Dalam Konsili Vatikan II menegaskan, adapun kitab suci mengajarkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah, tetapi Allah tidak menciptakan manusia seorang diri. Sebab sejak awal mula ia menciptakan mereka pria dan wanita. Ini dalam Kejadian 1 ayat 27. Kerukunan hidup mereka merupakan bentuk pertama persekutuan antara pribadi. Sebab dari kodratnya yang terdalam, manusia bersifat sosial dan tanpa berhubungan dengan sesama,
ia tidak dapat hidup atau mengembangkan bakat pembawaannya. Walaupun memiliki perbedaan masing-masing, sebagai citra Allah, laki-laki dan perempuan sama martabatnya di depan Allah. Dan dalam hubungan di antara mereka, ia tercermin kerekanan antara manusia. Keduanya hanya menemukan kepenuhan dirinya dalam kebersamaan dan kerekanan mereka satu sama lain. Manusia membutuhkan cinta orang lain supaya ia bisa berkembang sebagai pribadi. Di lain pihak, untuk menjadi pribadi matang, ia sendiri pun harus membuka dan menyerahkan diri kepada orang lain dalam cinta. Ia harus dicintai dan mencintai. Oleh sebab itu, perkembangan pribadi dan perkembangan masyarakat tidak bisa dipertentangkan. Keduanya hanya bisa berkembang secara sehat kalau seirama. Persekutuan harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan secara positif kepentingan dan perkembangan setiap pribadi, dan setiap pribadi perlu diberi kehangatan cinta. Di lain pihak, setiap pribadi hanya bisa menjadi matang kalau ia tidak mengurung diri di dalam dirinya dan hanya mencari kepentingan sendiri, tetapi mencintai orang lain dan turut mengembangkan pribadi lain, dan seluruh persekutuan lewat pengorbanan cinta. Persekutuan hidup dari pribadi, dan pribadi hidup dari persekutuan. Kita lanjut dengan manusia sebagai makhluk pembangun. Sebagai pribadi yang diciptakan Allah, menurut citranya, manusia diberi kuasa untuk menguasai dan menaklukkan bumi serta segala isinya. Pada dasarnya, manusia boleh dan harus menggunakan ciptaan lain itu demi kepentingan kehidupannya. Namun, kuasa yang diberikan kepadanya bukanlah kuasa egoistik yang digunakan secara semena-mena seturut seleranya. Kuasa tersebut adalah anugerah dan sekaligus tanggung jawab untuk memelihara dan mengupayakan perkembangan seluruh alam ciptaan. Kuasa yang bertanggung jawab diungkapkan dalam kitab Kejadian dalam narasi pemberian nama kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Dengan menyebut dan memberikan nama, manusia mengerti dan mengakui apa dan bagaimana ciri-ciri binatang-binatang bagi dirinya dan bagi Allah. Tetapi ciptaan-ciptaan lain juga mempunyai nilainya masing-masing seperti yang telah ditentukan oleh Allah, dan oleh karena itu demi keutuhan dunia atau bumi tempat hidup seluruh ciptaan harus dihormati dan dipelihara. Manusia yang memelihara ciptaan haruslah menjadi manusia pembangun. Sebagai pembangun, ia menjadi rekan kerja Allah untuk membangun dunia ini menjadi lebih sempurna dan baik adanya. Untuk itu, dia harus bekerja. Bagi manusia, kerja adalah berkah, karena melaluinya dia mewujudkan dirinya sebagai pencipta yang tercipta. Dengan bekerja, manusia dapat mengubah dunia dan membuat dirinya menjadi lebih manusiawi, mengingat dia adalah citra Allah. Maka segala karya yang diusahakan manusia sejauh sungguh bersifat manusiawi, membawa dunia lebih dekat pada tujuannya, yakni Allah Pencipta. Oleh karena itu, kerja manusia memiliki nilai yang tinggi, karena subjek yang melakukannya adalah subjek yang dicintai dan diciptakan Allah sebagai citranya. Kita lanjut, manusia dan kebebasan. Fenomena yang sangat mencolok dalam realitas manusia sebagai citra Allah adalah kebebasan.
Sebagai makhluk pribadi, makhluk pendoa, makhluk pencipta, dan pembangun, ia bebas menyatakan kehendak untuk terbuka terhadap dirinya sendiri, Tuhan dan orang lain, dan dunia. Ia bisa juga dengan bebas menutup diri dan menolak untuk terlibat dalam relasi dengan apa dan siapapun. Dia otonom, bebas menentukan sendiri apa yang harus dilakukannya. Nah, persoalannya, apakah kebebasan manusia itu merupakan kebebasan yang tanpa batas? Banyak masalah timbul dalam kehidupan manusia, justru disebabkan oleh konsep dan praktik yang keliru tentang kebebasan. Betapa perlu dibangun pemahaman yang tepat tentang kebebasan, sehingga manusia dapat menggunakan kebebasannya secara tepat dan mengarahkan kebebasan tersebut demi penyempurnaan dirinya menjadi lebih manusiawi. Kebebasan dapat dimengerti secara umum dan secara khusus. Secara umum, kebebasan berarti bebas dari segala bentuk penghalang, pembatas, paksaan, rintangan, beban, atau kewajiban-kewajiban yang mengikat. Seseorang merasa bebas kalau ia dapat menentukan sendiri apa yang harus dilakukannya. Dia tidak merasa terikat oleh ketentuan atau paksaan dari pihak lain. Kebebasan dalam arti ini tentu tidak mengungkapkan keseluruhan seluk-beluk kebebasan manusia. Perlu didalami makna kebebasan dalam arti khusus. Nah, kebebasan dalam arti khusus berkaitan dengan kesempurnaan ekosistensi, kemampuan untuk memilih dan menentukan diri, dan kebebasan sosial politik. Nah, berikut ini kita jelaskan secara berturut-turut makna ketiga arti khusus tersebut. Yang pertama, kebebasan sebagai kesempurnaan eksistensi. Di sini, kebebasan berarti kemandirian sebagai manusia. Manusia yang mandiri tahu dan yakin apa yang baik bagi dirinya. Setelah tahu dan yakin, dia bertindak. Dia mewujudkan pengetahuan dan keyakinannya dalam perbuatan demi pemenuhan dirinya sebagai manusia. Dalam hal ini, dia memiliki prinsip yang tegas sehingga tidak mudah terpengaruh oleh penentuan dari luar. Ia bertanggung jawab atas tindakan dan siap menanggung resiko apapun sebagai akibat perbuatannya. Itu adalah kebebasan yang pertama. Yang kedua, kebebasan sebagai kemampuan kehendak manusia untuk memilih dan menentukan diri. Dalam kehidupan manusia dihadapkan dengan aneka kemungkinan pilihan. Dia bisa memilih yang satu dan menolak yang lain. Dia bebas menentukan pilihan. Dengan akal sehat dan kehendak bebas, dia bisa menentukan pilihan atas apa yang dipandangnya baik bagi dirinya. Dalam hal ini, kebebasan tidak dipandang sebagai tujuan yang harus dikejar, melainkan sarana yang harus ada untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, kebebasan sosial politik. Kebebasan sosial politik dipahami sebagai syarat-syarat fisik, sosial, dan politik yang harus terpenuhi agar manusia dapat melaksanakan kebebasan kehendaknya dan akhirnya mencapai kesempurnaan eksistensinya. Kebebasan manusia tidaklah mutlak, harus ada ruang gerak fisik, sosial, dan politik yang harus diatur dan ditaati sehingga manusia bisa mengungkapkan dirinya secara bebas tanpa mengganggu hak orang lain untuk juga mengungkapkan dirinya secara bebas. Nah, kita masuk pada
Materi berikutnya, kebebasan dan tanggung jawab. Kebebasan dalam arti umum dan khusus tadi ya sering dipertentangkan dengan tanggung jawab. Banyak orang berpikir kebebasan tidak boleh beriringan dengan tuntutan tanggung jawab. Orang bisa bertindak sebebas-bebasnya tanpa ada batasan. Berbagai tuntutan tanggung jawab dipandang sebagai penghalang dan pembatasan kebebasan. Bahkan tanggung jawab dianggap meniadakan kebebasan manusia. Menjadi pertanyaan bagi kita semua, benarkah demikian? Orang yang bertindak bebas, sebebas-bebasnya, tanpa tanggung jawab, justru meniadakan kebebasannya. Tanpa tanggung jawab, kebebasan akan diperbudak oleh naluri dan hawa nafsu. Orang yang orang yang dikendalikan oleh naluri dan hawa nafsu tidak akan mampu bertindak bebas. Karena ia tidak lagi dapat menentukan dirinya dengan pertimbangan akal sehat. Ia tidak akan sanggup memilih dengan pemikiran jernih. Ia dibelenggu oleh emosi dan hawa nafsunya. Jelas, dalam keadaannya terbelenggu seperti itu, ia tidak akan bebas lagi. Kebebasan sejati selalu merupakan kebebasan yang bertanggung jawab. Kemampuan untuk menentukan diri mesti terlaksana secara bermakna dan bermartabat. Sikap dan tindakan manusiawi harus dipertanggungjawabkan terhadap nilai-nilai moral, terhadap tugas yang menjadi kewajiban moral objektif, dan terhadap harapan orang lain. Orang yang secara sadar mengikatkan diri pada nilai-nilai yang diyakininya baik dan karena itu secara sukarela menaati kewajiban-kewajiban moral tertentu adalah orang yang bertanggung jawab. Semakin ia bertanggung jawab, semakin ia bebas. Ia tidak lagi terhalang oleh emosi dan hawa nafsunya. Sebaliknya, ia semakin terlatih untuk bertindak sebagai pribadi yang bebas. Dengan begitu, tentu ia akan menjadi semakin manusiawi. Contoh manusia yang paling bebas adalah Yesus Kristus. Dia menunjukkan dengan jelas bahwa kebebasan adalah sesuatu yang positif. Kita lanjut dengan kebebasan dan peraturan. Kebebasan yang bertanggung jawab adalah kebebasan yang bergerak dalam ruang aturan dan atau norma yang wajar. Peraturan dan norma merupakan alat untuk mengatur agar orang bertingkah laku dalam sesuatu komunitas berdasarkan keyakinan dan sikap-sikap tertentu. Aturan atau norma mengatur tindakan tiap-tiap orang untuk mencapai dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang diyakini bersama. Fungsi peraturan atau norma adalah untuk menjamin kebebasan yang bertanggung jawab. Pribadi yang bebas, peduli dan bertanggung jawab terhadap kepentingan umum dan orang lain. Peraturan menjamin ketertiban umum dan di dalamnya tercipta ruang agar orang bertindak secara bebas sebagai pribadi otonom. Tentu saja efeknya lebih lanjut, peraturan memunculkan kuasa atau wewenang untuk mengendalikan tingkah laku manusia sehingga dimungkinkan adanya kehidupan bersama yang tertib dan teratur. Dalam kehidupan yang tertib dan teratur, kebebasan setiap orang akan dijamin. Kita lanjut, manusia dan hati nurani. Manusia dan hati nurani, tindakan manusia sebagai makhluk pribadi, pendoa, pencinta, dan pembangun selalu merupakan tindakan yang dilaksanakan secara sadar dan bebas. Tindakan yang dilakukan secara sadar dan bebas tersebut merupakan tindakan manusiawi. Dalam tindakan manusiawi,
kebebasan manusia menjadi sangat nyata. Di dalam kebebasannya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, dia bebas menentukan apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan dirinya. Tindakan yang dilakukan secara sadar dan bebas seiring ya dengan apa yang dilakukan seringkali disebut tindakan moral. Setiap tindakan moral selalu harus dipertanggungjawabkan karena manusia melakukannya melalui pertimbangan akal sehat dan diputuskan secara bebas. Berikutnya, makna hati nurani. Mengacu pada deskripsi Konsili Vatikan II tersebut, hati nurani bisa dipahami secara luas dan sempit. Secara luas, hati nurani adalah keinsafan atau kesadaran akan adanya kewajiban. Kesadaran yang dimaksud berupa suara yang berasal dari dalam hati, yang merupakan inti yang paling rahasia dan tempat suci. Manusia, suara itu menegaskan baik buruknya tindakan manusia berdasarkan hukum atau norma moral. Suara tersebut bersifat menuntut dan sering dihubungkan dengan suara Tuhan yang bergema dalam lubuk hati manusia. Hati nurani menuntun manusia untuk melakukan yang baik dan mengelakkan yang jahat dalam relasinya dengan Tuhan, sesama, dirinya sendiri, dan seluruh alam semesta. Secara sempit, hati nurani adalah kesadaran manusia akan kewajiban moralnya dalam situasi konkret atau penegasan tentang benar, salahnya suatu tindakan manusia dalam situasi tertentu berdasarkan norma moral. Hati nurani selalu bersuara untuk menuntun tindakan manusia dalam situasi konkret. Dari segi waktunya, dia bersuara sebelum, sementara, dan sesudah suatu tindakan terjadi. Dari segi benar tidaknya, hati nurani itu benar jika sesuai dengan norma objektif dan keliru jika bertentangan dengannya. Dari segi pasti tidaknya hati nurani pasti adalah suara hati yang dapat dipastikan bahwa ia tidak keliru. Sedangkan hati nurani bimbang adalah suara hati yang masih memiliki keraguan-raguan. Dengan demikian, kendati suara hati nurani itu menuntut, dia tetap saja bisa keliru, karena ia manusia tetap perlu mengetahui norma-norma objektif dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut dengan peran hati nurani. Apa peran hati nurani dalam diri kita? Hati nurani sangat berperanan dalam menggerakkan atau mengarahkan tindakan manusia dalam mengembangkan martabatnya sebagai citra Allah. Secara umum, hati nurani berperan sebagai berikut. 1. Hati nurani merupakan pedoman untuk menilai suatu tindakan, entahkah tindakan itu baik atau buruk. 2. Hati nurani memberi peraturan-peraturan konkret pada kehidupan sehari-hari. 3. Menyadari manusia akan nilai diri dan martabatnya sebagai citra Allah. Sebagai pedoman tindakan yang membantu manusia untuk mengembangkan dirinya, hati nurani perlu ditaati. Namun karena hati nurani dapat keliru dan bimbang, maka dalam mengikuti tuntutan suara hati perlu diperhatikan hal-hal berikut. 1. Dalam hal hati nurani benar dan pasti, tindakan yang baik buruk dilakukan dan tindakan yang buruk harus dielakkan. 2. Ketika hati nurani pasti namun keliru, tindakan yang baik dapat atau harus dilakukan. Sebagai contoh,
seorang mahasiswa merasa pasti bahwa hari Senin adalah hari puasa, maka ia dapat berpuasa. Kendati pun ia sebenarnya keliru. Tindakan yang buruk harus dielakkan. Misalnya, seorang mahasiswa merasa pasti bahwa mencium pacarnya adalah dosa, maka ia harus mengelakkannya kendati pun sebenarnya ia keliru. Ketiga, dalam hati nurani bimbang atau tidak pasti. Dalam situasi seperti itu, seseorang dapat memilih yang paling menguntungkan. Contoh, hati nurani seorang tidak pernah merasa pasti entahkah hari ini puasa atau tidak, sehingga ia dapat memilih yang menguntungkan dia. Namun jika menyangkut nyawa manusia, keselamatan nyawa harus lebih dahulu dijamin. Misalnya, seorang ragu-ragu apakah suatu cara pencegahan kehamilan bersifat abortif atau tidak. Ia harus menolak cara itu sebab hal itu menyangkut nyawa manusia. Kita lanjut pendidikan hati nurani. Hati nurani sebagai tuntutan tinggi tindakan manusia dalam situasi konkret bisa benar, bisa juga keliru. Dia bisa keliru karena berbagai alasan, antara lain karena emosi seperti takut, marah, benci, dan iri hati. Dia juga keliru karena sudah menjadi tumpul. Seseorang sering tidak menghiraukan larangan yang keluar dari hatinya, sehingga dia sudah merasa biasa dan bahkan menilai benar perbuatannya yang sebetulnya salah. Suara hati juga bisa keliru karena pengaruh pendidikan yang salah dalam keluarga dan kebiasaan buruk yang ada dalam lingkungan masyarakat. Kenyataan bahwa hati nurani bisa keliru menunjukkan bahwa hati nurani perlu selalu bina atau dididik. Pendidikan hati nurani berarti upaya sadar untuk memperdalam dan mengembangkan pemahaman, penilaian, dan sikap moral seseorang, sehingga dalam menegaskan apa yang menjadi kewajiban moralnya dalam situasi konkret, hati nuraninya dapat semakin tepat atau sesuai dengan norma dan kenyataan moral objektif. Pendidikan hati nurani melibatkan aspek kognitif, afektif, konatif, dan pembiasaan untuk berbuat baik. Dalam aspek kognitif, pendidikan hati nurani akan melibatkan usaha untuk bersedia terus-menerus belajar guna meningkatkan pengetahuan dan pengertian moral kita. Untuk itu, diperlukan sikap terbuka terhadap bermacam-macam pertimbangan, serta kemungkinan perlunya perubahan pandangan atau cara berpikir. Dalam aspek afektif, pendidikan hati nurani bermaksud menumbuhkan cita rasa, moral atau kepekaan hati terhadap apa yang memang baik atau secara objektif bernilai, apa yang pantas dicita-citakan dalam hidup, dan apa yang jahat atau apa yang perlu dihindarkan. Pengembangan dimensi afektif ini mengendalikan adanya pengalaman, menyaksikan sendiri bagaimana nilai-nilai dan sikap-sikap moral yang pantas dicita-citakan itu dihayati dan ditampilkan oleh figur-figur model yang berpengaruh dalam pantas diteladani. Dalam aspek konatif, pendidikan hati nurani bermaksud membangun kehendak atau tekad moral. Bahwasannya seseorang yang tahu apa yang baik dan benar belum tentu terjamin bahwa yang baik dan apa yang benar itu dia wujudkan dalam tindakannya. Jika orang tidak melatih kehendaknya agar memiliki tekad moral yang kuat,
bukan tidak memungkinkan kepekaan hati nuraninya dibengkokkan oleh hawa nafsu dan keinginan yang tidak teratur. Melatih kehendak yang kuat dapat dilakukan dengan mati raga, puasa, meditasi, dan kontemplasi. Dalam aspek pembiasaan berbuat baik, dimensi kognitif, afektif, dan konatif sebagaimana dijelaskan sebelumnya perlu dipadukan. Kepekaan dan ketepatan penilaian hati nurani akan berkembang kalau seseorang dibiasakan untuk melakukan apa yang dipahami dan diyakininya baik. Biasanya keutamaan moral tumbuh berkat pembiasaan bertindak baik. Anak-anakku sekalian, 2 video penjelasan materi pertama dan ini yang kedua itu adalah penjelasan materi bab 1. Terima kasih. Nanti kita akan lanjut dengan video penjelasan materi berikutnya.